sering ngalamin nebeng nangis, tau gak? Nebeng nangis nebeng ini nangis istilah ini ya. Nebeng nangis. Ya, nebeng nangis itu gimana contohnya? Nebeng nangis itu misalkan kayak aku nonton drakor terus ada yang sedih. Aku nangis sesegukan banget, tapi aku sebenarnya nggak nangisin drakor itu. Pas di tanggal Papa meninggal, nggak apa-apa nih udah 10 tahun kayaknya memang udah move on lah harusnya gitu. Udah sampai bikin postingan gitu-gitu afirmasi kan, biar kayak makin yakin udah move on. Kesini-sini kayak belum deh. Kalau yang absurd tapi berkesan dan menurut saya, wah kok jadi rezeki nih gitu. Itu adalah pertama kali saya ngerantau ke Jogja. Karena saya bingung kan harus ini ngapain ya saya kerjanya apa nih, pokoknya harus kerja kan mau nggak mau kan. Saya nyebar aja tuh CV ngasal. Terus yang pertama kali nerima saya kerja itu toko hijab. Kembali lagi di Pulih dan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Priska Barusegu, seorang stand up comedian, talent dari HH Corp ya, salah satu talent dari HH Corp yang sekarang ini kayaknya talent HH Corp cukup giat ya untuk bikin stand up spesial ya, spesial show ya. Iya, bosnya kan giat ya, bosnya juga pekerja banget kan, kita malu gak sih kalau nggak ngapa-ngapain, jadi kayak tahun ini apa ya udah. Oh iya, terus jadi kamu jadi salah satu talentnya yang hampir bikin tiap tahun berarti kan? Kalau Gemini tahun berapa? Terakhir, Gemini itu 2022. Iya. Lalu Imajinasi 2024 dan tahun ini 2025 di bulan November tanggal berapa? 8 November 2025 bakal ada spesial stand up dari Priska berjudul Per30-an. Nah, ini tolong dijelasin nih, Pris. Per30-an. Kalau aku sih rilis sih dengan ini ya, apa namanya? Kenapa judulnya persembahan, itu? Kan persembahan itu kan, perpuluhan kan, gitu, perpuluhan dan jadi per30-an itu gimana? Jadi sebenarnya tuh karena tahun ini 30 aja Mas Haji. Oh, kamu usia 30 tahun ini. Udah berarti kan? Udah, kemarin di Juni udah pas 30, terus kayak kebetulan memang mau bikin show tapi namanya belum nemu. Apa ya aku bilang namanya 30 lumayan excited sih, kayak wah 30 nih gitu kan, ganti umur nih dari yang 20-an jadi sesuatu gitu. Wah 30 nih apa ya yang berhubungan sama 30? Kalau cuma 30 doang apa? Kayak angka apa gitu kan, bisa jadi kayak 30S gitu kan mirip banget. Jadi kayak mungkin beberapa hari yang lalu ya, ini shoot kita kan udah balik. Cuma tulisannya 30. Apa ini maksudnya 30? Terus kayak apa yang berhubungan sama 30? Nah, kebetulan saya Kristen ya, Katolik apa-apa tuh kayak oh ada tuh persepuluhan. Kalau diplesetin jadi per30-an, oh iya lucu juga. Posternya gini, oh iya nanti ada kolektif, wah lucu nih gitu. Kayak gitu. Awalnya gitu, tapi ternyata masuk aja sih karena persepuluhan itu kan persembahan. Jadi ini juga nyangkut ke materinya yang di sini bakalan menceritakan apa yang sudah saya persembahkan atau apapun yang sudah orang lain persembahkan untuk hidup saya selama 30 tahun ini. Oke, gitu, jadi persepuluhan itu bukan hanya bicara tentang kayak persembahan ke Tuhan atau mungkin yang agama banget kan nggak seperti itu, tapi justru di sini bicara tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk sesama kita gitu ya. Dan Priska Barusegu ini kan satu nama stand up comedian yang rilis sekali dengan agama ya. Betul. Ya, tema-tema selama ini itu ya. Jadi tema-tema selama ini memang ini ya. Toleransi beragama ya. Iya, jadi kayak oh ya udahlah kebetulan kayak gitu. Cuman lucu nih, ada orang yang pas ngelihat nama per30-an dengan poster seperti itu, ada kolektor di bawah dan lain-lain. Terus orang Kristen juga, dia kayak gini, lu mau nyogok Tuhan ya? Orang 10% ke 30. Maksudnya lu mau nyogok biar banyak-banyakan gitu. Enggak ke situ arahnya. Boleh juga sih kayak. Kalau bisa disogok. Siapa tahu bisa ya. Iya, pengen saya. Sayangnya tidak kayak. Oke, dan itu persepuluhan dan 30-an-nya itu dari usiamu ya, 30 ya. Persepuluhan, 30-an. Kayaknya bagus, mantap. Udah. Iya. Kalau mau cerita-cerita, Bris, kan aku udah cukup jauh melewati usia 30 ya. Oh iya. Udah 40 ke atas aku. Oh iya. Iya. Wah. Kalau kamu berarti kan udah melewati usia 20 kan? Udah. Adakah momen waktu dulu kamu usia 20-an lah ya. Kamu merasa gini, Bris? Pernah nggak kamu merasa kelihatannya satu hal ini bakalan udah beres deh di usia 30. Tapi ternyata di usia 30 ini juga hal itu masih jadi PR gitu. Apakah itu?
Kalau boleh cerita. Nah, kebetulan saya tuh orangnya hidupnya kayaknya nggak ada planning ya. Ngalir aja ya? Oh iya. Ngalir aja. Sebenarnya ada, tapi itu terjadi malah di sebelum 20. Oke. Jadi di sebelum 20 tuh saya cukup kayak menata kayak, oke, saya akan kayak kerja, saya akan kuliah, saya akan ini umur segini. Wow, di usia kayak baru lulus SMA tuh udah kepikiran, mungkin saya akan nikah di umur 25 gitu-gitu. Udah kepikiran kayak gitu. Nah, tapi hidup saya tuh berubahnya titiknya pas di bapak saya meninggal. Dan bapak saya meninggal itu tepat setelah saya lulus gitu kan. Jadi saya lulus SMA. Iya, lulus SMA dan baru setahun kerja lagi nyari duit buat pengen kuliah dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu saya ngerasa kayak semuanya tuh nggak perlu di planning. Karena saya tahu bakalan nggak ada yang beres nih ke depannya. Saya udah kayak ya udah bisa hidup besok lusa dan lain-lain aja udah bersyukur. Jadi dari situ tuh benar-benar kayaknya nggak ada ekspektasi apapun. Di umur segini akan apa? Kenapa? Waktu itu tujuannya cuman ya udah adik-adik harus bisa sekolah gitu-gitu. Ini berapa adik kamu? 5. Kayak balon. Untung gak ada yang meletus. Ya. Jadi kamu sulung ya? Anak kedua. Oh, anak kedua. Saya anak kedua. Saya punya kakak cewek. Kakak cewek, cewek. Lalu yang ketiga? Yang semuanya 5 tuh cowok. Oh, berarti semuanya jadi 7? 7. Dua cewek, 5 cowok. Oke. Jadi dari situ udah gak pernah ada ekspektasi dan lain-lain. Jadi pas nginjak 30 bahkan sebelum 30 kayak 28, 29 kayak gitu. Banyak kagetnya tapi bukan karena ekspektasi, cuman karena kayak gini ya tua ya gitu loh. Jadi kok gini sih? Kayak dong sakit pinggang gitu-gitu. Itu tuh kaget aja. Kaget gara-gara sakit pinggang? Iya, kayak maksudnya berasa perubahan di diri itu berasa banget, terutama fisik ya kayak. Oh ternyata kalau nggak tidur segini jam itu tuh udah nggak enak lah gitu-gitu. Itu beda banget. Energi apa segala macam tuh udah berubah gitu loh. Yang tadinya semangat kemana aja ayo gas. Ini kok malas banget ya saya keluar kamar ya gitu-gitu. Kayak jadi beda orang saya rasanya. Itu saya nggak tahu itu tentang umur atau apa saya nggak tahu. Tapi ternyata pas sharing sama teman-teman seumuran pada kayak gitu. Iya, belum nanti kalau usia 40. Kang Soleh juga ngomong gini. Kang Soleh, terus saya kayak jangan digituin Kang. Dulu saya ketemu orang umur 30 waktu saya ngekos pertama kali. Di saat umur saya masih 18 gitu ketemu mbak-mbak umur 30, saya tuh yang kayak apa sih capek mulu gitu-gitu. Kalau ngeliat dia kayak apa sih ngeluh mulu. Kan lu kerja, gue juga kerja. Seminggu full gue juga. Tapi hari Minggu bisa jalan-jalan lu kenapa gitu kan. Sekarang pas ngerasain mengalami ternyata. Ini yang mbak-mbak itu alami. Saya udah menjadi itu. Jadi pas saya cerita kayak gini terus kata Kang Soleh, nanti belum lagi 40, jangan dulu Kang. Jangan dikasih spoiler dulu. Udah biarin aja saya kaget aja dah. Biar gak durhaka gitu. Aku itu dulu usia 20-an hampir 30 ya. Kita ngelihat mas-mas bapak-bapak gitu yang jalan kaki pagi, Bris. Aku beranggapan mikir ngapain sih jalan kaki pagi gitu kan. Keliling komplek lagi kan. Dan ya kadang sendirian gitu. Aku batin gitu. Ngapain gitu. Tapi ternyata Bris sekarang baru tahu ngapain itu ya. Oh ini gitu. Iya benar. Iya, oke. Berarti itu ya tadi kamu cenderung mengalir aja. Barangkali mungkin bahkan tidak ada di usia 20 yang kamu merasa sekarang ini tidak jadi PR gitu. Karena ya nggak naro. Kalaupun target tuh aku cuman kayak targetku tuh kayaknya umur 38 tuh adik-adik tuh udah harus kelar nih sekolahnya gitu. Aku kayak gitu. Jadi karena adikku yang bungsu tuh sekarang kelas 6 dan secara hitung-hitungan kalau sampai kelar yang aku maksud adalah lulus SMA ya. Setelahnya menurut aku udah cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidup sendiri. Dan kayaknya aku nggak terlalu banyak ikut campur tangan nggak apa-apa menurut aku gitu. Jadi menurut aku kelarnya aku ngurusin mereka tuh di usia aku 38. Jadi targetku tuh malah usia 38. Jadi aku nggak punya jadi aku nggak punya target usia 30 harus apa yang kelar gitu-gitu. Enggak sih. Tapi buat seorang Priska yang sekarang ini sudah umur 30 dari lahir sampai 30 tahun ini, apa satu pergulatan besar yang kamu alamin? Kalau paling besar sih pas bapak meninggal itu lukanya. Lulus SMA itu ya? Iya itu lukanya dalam banget. Kayak, wah itu nggak bisa. Case kacau. Orang aku sampai nggak punya planning hidup jadi gitu kan saking kayak udahlah kacau lah pokoknya. Itu karena memang peristiwa duka kehilangan itu seringkali bikin orang akan berubah ya. Iya kan. Yang mungkin dulunya kamu punya plan, tapi gara-gara itu terus kamu merasa udah planless aja gitu, mengurangi plan. Tapi gimana kamu coping with that situation? Maksudnya kamu mengatasi, menyikapi situasi itu, waktu itu ya?
Waktu itu sih cukup bisa. Dalam artian bapakku meninggal aja tuh pas aku kan sendirian di perantauan. Jadi anak yang terakhir datang dan langsung penutupan peti dan apa segala macam tuh benar-benar nunggu aku karena aku yang paling jauh. Oke, berarti kalau cerita waktu dulu, kamu lahir di? Aku lahir besar di Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, bapak waktu meninggal itu di Flores. Di Flores. Itu kita udah pindah ke Flores ceritanya. Kamu merantaunya waktu itu di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya, setelah lulus SMA. Jadi aku lahir dan besar sampai lulus SMP tuh di Kalimantan. Tapi SMA-nya di Flores. SMA di Flores. Iya, karena bapak mama kan asli Flores dan mereka udah pulang balik ke Flores. Terus jadi ya udah saya juga SMA-nya di Flores. Lulus SMA 3 tahun, langsung merantau ke Jakarta. Nah, karena waktu itu pengen banget harus kuliah apa gitu-gitu. Kayak masih senang lah belajar apalah gitu-gitu. Nah, belum setahun saya di Jakarta, hampir setahun sih saya merantaunya awal tahun Desembernya bapak tuh meninggal. Di tahun yang sama 2014. Jadi kayak pas balik ke sana dan apa segala macam, ya semuanya jadi berubah kayak gitu. Dan yang bikin saya rasa kayak saya cukup kuat untuk menghadapi ini, pas balik tuh saya benar-benar tidak nangis. Pas kondisi yang pas mama nangis kayak gitu, keluarga pada, saya santai aja gitu kayak nggak nangis, cuman memang tidak mau mendekat, jadi saya menjauh. Jadi dari makam gitu-gitu saya tuh berdirinya jauh banget, saya kayak saya nggak mau lihat itu dimasukin apa, pokoknya saya nggak mau nangis. Tapi ternyata kesini-sini saya baru sadar itu salah, nggak boleh. Harusnya kalau mau nangis aja. Jadi nangisnya malah setelah itu panjang banget bertahun-tahun. Oh gitu. Di momen itu kamu nggak nangis, tapi malah nangisnya tuh kayak sering ngalamin nebeng nangis, tau nggak? Nebeng nangis ini istilah ini ya. Nebeng nangis itu gimana contohnya? Nebeng nangis tuh misalkan kayak aku nonton drakor terus ada yang sedih. Aku nangis sesegukan banget, tapi aku sebenarnya nggak nangisin drakor itu. Jadi aku nangis tuh terus mumpung kayak lagi nangis nih. Jadi yang sedih-sedih ngingat bapak gitu-gitu, keluarin aja sekalian gitu. Kalau ditanya nonton drakor gitu. Nebeng nangis ya itu ya. Atau kalau nggak lagu ya? Lagu iya, tapi aku jarang sih nangis karena lagu. Karena drakor malah. Makanya aku nggak nonton drakor, nggak mau. Oh nggak mau. Dan terus nebeng nangismu ke? Ya kadang-kadang kalau memang gak kuat banget baru aku nyari drakor atau atau video apapun yang pendek yang makanya yang sedih kayak gitu. Kalau lagu sih enggak sih. Karena saya bukan penikmat musik. Tapi penikmat? Enggak terlalu ngerti musik lah gitu. Jadi kalau ada dorongan untuk nangis, daripada nggak nebeng nangis, maksudnya gara-gara itu aja. Oke lah, cari sesuatu yang bisa aku tebengin buat nangis gitu ya. Bisa kayak gitu, bisa situasinya memang tidak ingin nangis tapi kebetulan ada momen yang bikin nangis, terus tiba-tiba ingatan langsung yang sedih-sedih tuh masuk lagi. Jadi kayak ini saya nangisnya karena yang mana ya? Gitu saya bingung sendiri. Jadi bingung. Pada waktu nangis overthinking man. Saya nangisin apa ya? Yang ini bukan ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak mungkin sesegukan ini dah gitu. Tapi beginilah emang proses duka itu ada fase di mana pada akhirnya kita bisa menertawakan tangisan itu kan, menertawakan duka itu, ya kan. Itu tadi ketika kamu mengalami itu, kamu menjaga jarak. Tapi sekarang ketika kamu udah usia 30, berarti udah berapa tahun setelah bapak meninggal berarti ya? Tahun ini 11 tahun. Ntar Desember nanti 11 tahun. Oke. Setelah hampir 11 tahun Desember nanti, bagaimana kamu menyikapi rasa kehilangan itu? Kemarin itu tahun kemarin, Desember tahun kemarin pas 10 tahunnya bapak, itu saya bikin postingan di Instagram, judulnya berhasil move on. Berhasil move on. Iya. Jadi saya nulis di situ kayak wah udah 10 tahun, masa iya sih masih nggak bisa gitu kan move on Nah ternyata kayaknya itu teori doang yang saya bikin untuk biar kesannya nggak apa-apa nih ngambil job di tanggal bapak meninggal. Biasanya saya nggak mau. saya tuh mengutuk hari bapak meninggal tuh pokoknya 10 tahun itu tuh saya nggak mau ketawa, saya nggak mau ngambil job gitu-gitu kayaknya di tanggal kemarin 28 Desember akhirnya saya stand up. Pas di tanggal itu, pas tanggal bapak meninggal, nggak apa-apa nih udah 10 tahun kayaknya memang udah move on lah harusnya gitu. Udah sampai bikin postingan gitu-gitu afirmasi kan biar kayak makin yakin udah move on. Kesini-sini kayak belum deh. Enggak masih sering tapi aku nggak tahu ya duka orang beda-beda kali ya. Jadi ada momen-momen tertentu yang masih kayaknya kalau dia nggak meninggal nggak gini deh kejadiannya gitu. Iya masih ada seandainya masih ada berandainya ya. Dan menurutku sih juga nggak apa-apa sih kalau masih balik lagi gitu karena kan
proses duka atau mencerna duka ini kan nggak linear ya Pris ya. Ya udah kelihatan udah oke lah udah move on gitu. Ternyata di momen-momen tertentu kadang juga masih balik lagi masih gitu balik kan. lagi. Iya. Ngelihat bapak-bapak timur aja kadang kayak kayaknya bapakku kayak gini nih kalau masih hidup gitu, masih kayak gitu. Masih inget bapak ya. Iya, masih kayak gitu. Iya, dan benar katamu tadi setiap orang memproses dukanya atau perjalanan dukanya kan beda-beda gitu. Iya benar. Kembali ke pertiga-puluhan, 30. Usia 30, menurutmu itu sudah termasuk dewasa nggak? Udah sih, ntar lagi udah bisa nyapres gak sih? Iya. Atau jadi wakil dulu lah ya. Wakil lah ya. Kan? Iya. Udah undang-undangnya udah boleh kok. Bener. Iya. Sudah sih. Sudah ya. Udah. Menurutmu dewasa itu kayak gimana, Pris? Dewasa itu menurut aku lebih banyak ikhlas dan legowo. Kayak nggak semuanya tuh bisa digenggam. Iya. Kayak kalau nggak dapet ya udah. Yang dulu-dulu mungkin waktu muda kayak kok nggak dapet sih, nggak bisa nih, harus gini nih, jadi overthinking, jadi apa. Kalau sekarang tuh aku lebih yang kayak nggak bisa ya udah gitu. Padahal kalau dibalik kayak beberapa tahun lalu kayaknya aku nggak terima deh kalau kayak gini. Atau misalkan dibikin emosi sama orang, enggak, kalau beberapa tahun lalu udah gue pukul nih gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya udah dia lagi marah gitu doang gitu. Atau mungkin energinya nggak ada. Itu juga ada faktor itu juga. Capek. Ya udah. Tapi aku lebih kayak gitu sekarang. Beda waktu mungkin ketika orang atau kita waktu kecil dulu ngomongin mainan kan harus gitu harus. Pokoknya punya aku gitu. Kalau sekarang aku lebih kayak yang terjadilah gitu. Iya. Barangkali mungkin memang hidup ini perjalanan melepaskan ya, mungkin. Pada akhirnya kan. Pada akhirnya seperti benar. Itu ya. Pada akhirnya memang jadi kayak gitu. Iya. Banyak ikhlas. Iya, dan tadi kamu lahir di Kalimantan, terus SMA di Flores. Flores itu NTT ya? Iya. Oh, kakakku ini baru aja pindah ke NTT. Oh iya? Iya. Yang Labuan Bajo dan sekitarnya? Di Kupang. Oh, ibu kota provinsinya. Iya. Dulunya di Batam, terus sekarang di Kupang. Nah, SMA-mu di Flores, di NTT. Flores, di ND, nama tempatnya. ND. Iya. Dan kakakku cerita, wah, alamnya. Emang. Iya, itu memang tidak bisa. Katanya dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Udah, kamu kesini aja, dia bilang gitu. Saya kan lahir gede di luar kan. Jadi pas balik itu saya norak, karena walaupun itu tempat kelahiran orang tua saya dan saya juga orang situ, tapi saya juga norak ngeliatnya kayak, wah gini ya, gila ini pantai bagus banget gitu. Benar. Bagus banget emang. Dan selain alam di sana nyanyi ya. Sering nyanyi. Nah, kayaknya orang-orang timur emang pada suka nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Enggak. Ini kayak Ari Kriting ya berarti. Iya, saya tuh, tapi kata Bang Ari suara saya bagus. Oh gitu. Jadi kita yang sama-sama jelek suara ini bisa saling menilai gitu. Minimal lebih bagus daripada Ari mungkin ya. Iya kata Bang Ari, suara kamu tuh sebenarnya bagus, cuman saya tuh nggak tahu tempo. Oh. Jadi kalau nyanyi tuh yang penting saya nyanyi, nggak peduli saya ada musik atau apa gitu. Kalau bisa musiknya ngikutin lagumu ya. Mau saya duluan, mau saya belakangan, ya udah yang penting saya nyanyi. Saya nggak mau kerja sama musik, nggak mau. Dan kamu merantau dari SMA itu, lulus SMA ke Jakarta? Ke Jakarta awalnya. Tapi setauku kamu juga pernah di Jogja kan? Iya. Dan gimana berarti dari lulus SMA ke Jakarta? Terus habis dari Jakarta? Habis dari Jakarta, masih di Jakarta, bapak balik karena bapak meninggal, balik bentar ngurus ini itu segala macam, terus lanjut kerja 2015 tuh masih di Jakarta. Terus saya tuh sempat sakit-sakitan setelah bapak meninggal, yang sering sakit, pokoknya drop lah, sampai berat, terus sampai ceking banget, sampai kurus gitu-gitu dalam waktu yang sebentar, singkat banget. Sampai akhirnya di 2016 pertengahan itu kayak keluarga yang di Flores kayak pulang aja nih anak sakit mulu malah dirantau sendirian apa segala macam gitu, takutnya kenapa-napa. Pulang itu ternyata kayak cuman berapa minggu di rumah sehat-sehat aja, aku nggak pernah yang ngalamin sakit apa, mungkin juga kangen kampung atau apa, aku nggak tahu juga kan. Nah terus yaudah setelah aku ngerasa aku sehat, aku balik lagi ya, aku bilang gitu, nggak diizinin lagi gitu. Iya, aku ngerantau lagi gitu, nggak diizinin karena takutnya sakit lagi atau apa kayak gitu-gitu kan, kayaknya kamu nggak siap untuk sendiri deh gitu. Terus tapi aku ngerasa hidupku tuh nggak di kampung, aku ngerasa aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Kayak apa yang aku lakukan, apa yang aku bisa kerjakan, sedangkan adik-adik harus sekolah, makan harus tiap hari, gimana sih gitu kan. Apa nih kita penghasilannya apa, tanah ada tapi
kayaknya badanku nggak cukup kuat untuk bisa bercocok tanam dan jadi petani kayak gitu. Kayaknya aku nggak jago, nggak bisa lah. Aku ngerantau lagi, dia mah nggak diizinin. Kabur lah saya. Ada momen kabur. Kabur kedua kalinya ke Jogja itu. Oh, bukan ke Jakarta tapi ke Jogja. Jogja. Itu kabur. Kabur. Kenapa Jogja? Karena cuman Jogja kota yang tidak ada keluarga saya. Kan Jakarta ada. Ada saudaranya bapak gitu-gitu di Depok, ada apa gitu, di Surabaya pun ada bibi gitu-gitu. Jadi saya tuh cari kota yang benar-benar saya tuh nggak bisa dicari gitu loh sama mereka, nggak bisa dicari dan disuruh pulang. Ke Jogja lah akhirnya. Tahun berapa itu berarti? 2017. Karena itu kan prosesnya dari 2016 mau akhir. Akhirnya saya kabur di akhir. Di Surabaya dulu saya. Oh, sempat di Surabaya. Surabaya dulu. Saya kabur tuh Oktober. Ingat saya, Oktober. Terus di Surabaya iseng ikut audisi Suci Kompas TV. Oh. Karena saya tadinya penikmat, saya suka nonton stand up. Iya, tapi nggak pernah stand up. Cuma nonton. Nggak gabung komunitas di Surabaya? Nggak tahu, nggak ngerti. Sebelumnya nggak ngerti, cuma nonton. Terus pas dia namanya orang kabur, gabut, nggak tahu, nggak ada tujuannya gitu. Ya? Iya, terus posternya kan banyak banget kan waktu itu. Terus kayak, wah ini nih yang sering aku tonton nih. Wah ini nih yang cuman ngomong di dulu mikirnya cuman ngomong di depan umum terus orang ketawa. Bisa nih saya kayak gini. Udah langsung daftar aja gitu. Daftar saya. Memang ya sesuai dengan kalau kamu nyanyi musiknya yang ngikutin kamu ya. Kamu tipe orang ya udah ajar aja sikat aja gitu ya. Ya udah akhirnya ikutlah audisi itu. Itu pertama kali saya kenal stand up. Menarik ya ceritamu ya. Iya. Makanya sih nggak ada planning itu hidup saya. Udah iya. Tiba-tiba langsung ikut aja. Ini nih ya udah gitu aja. Terus ikut dan akhirnya tidak lolos dong tentu. Oh waktu itu nggak lolos. Nggak lolos. Saya nggak pernah ikut kompetisi TV Mas Aji. Iya. Jadi terus waktu itu jurinya Bang Panji sama Mindro, saya ingat. Nah cuman ada bukan sedikit sih, ada pride di Suci itu kalau misalkan audisi Suci, kalau nggak di-cut itu udah keren. Dan saya itu bagian yang nggak di-cut. Saya didengerin sampai akhir. Terus Bang Panji itu dia mikir ke saya itu anak komunitas gitu, gabung mana. Terus saya bilang enggak, saya malah nggak ngerti anak komunitas apaan gitu-gitu kan saya. Enggak Bang gini. Oh tapi kamu nih bisa stand up kata dia gitu. Jadi tapi kita tuh takut kamu kehabisan peluru nih kalau misalkan kamu dilolosin atau apa gitu kan. Karena kamu ini baru pertama kali kamu stand up gitu. Kamu harus belajar dulu di stand up tuh ada komunitasnya gini dijelasin. Kamu bisa gabung Malang Surabaya waktu itu dia bilang. Tahun depan kita ketemu lagi kata dia gitu. Itulah semangatku untuk jadi stand up comedian. Kata-kata Bang Panji tahun depan kita ketemu lagi. Bener, tahun depan saya ikut Suci lagi audisi di-cut. Mendingan tahun kemarin nggak di-cut. Oh gitu. Wah di-cut terusan. Tahun depan nggak di-cut, baru berapa detik ngomong. Wah itu saya kesel banget. Kan itu kan nggak lolos juga itu berarti. Nggak lolos dong. Itu malah di-cut lebih parah, nggak didengerin sampai habis. Oh gitu. Oh itu saya marah, saya ngechat Bang Panji dong. Memang umur segitu tuh tolol ya. Semangat pokoknya nyemplung aja dulu gitu kan. Saya gak dilolosin marah gitu kan. Kalau diinget-inget ngapain marah ya. Terus saya marah tuh. Saya DM. Iya. Katanya tahun lalu ini tunggu tahun depan gini-gini. Ternyata dia ingat aku aja enggak. Oh gitu. Dia ingat dibalas sama Bang Panji panjang lebar lah pokoknya dia jelasin kalau di audisi itu strateginya pokoknya di awal tuh lu harus sudah lucu, lu harus sudah menarik gini-gini, lu nggak bisa suruh juri nungguin apa gitu. Dibalas sama dia panjang. Tapi sampai hari ini pun kalau misalkan aku ceritain sama Bang Panji, aku pernah ceritain 2 kali ke dia, dan dia tuh nggak pernah ingat. Nggak pernah ingat dia pernah ngakat aku, dia nggak pernah ingat aku DM marah-marah dan dia balas, dia nggak pernah ingat itu, dia cuma kayak, lu kenapa nggak ikut audisi sih? Terus dia sering nanya kayak gitu kan. Lah orang pernah dikat sama Bang Panji, aku pernah ngakat lu, dia aja lupa. Kok bisa gue ngakat lu? Ya pernah Bang. Oh iya, kok bisa sih ngakat lu? Dia masih kayak gitu kayak, ya udahlah. Dan akhirnya saya nggak pernah ikut audisi lagi. Oh iya, semenjak itu mana nggak lanjut ke kompetisi yang lain? Nggak pernah. Pernah kayak pokoknya Suci di tahun-tahun itu tuh saya selalu ikut 2017, 2018 tuh saya ikut audisi mulu. Tapi nggak ada yang lolos. Dan menurut saya itu karena saya itu kabur dan tidak dapat restu gitu-gitu loh. Jadi jadi kayak hidup saya itu dipersulit karena saya nggak dapat doa ibu gitu atau apa kayak gitu-gitu. Saya pikirnya waktu itu kayak gitu. Jadi setelah 2 tahun struggle dan kayak ini nggak ada yang bisa digapai nih, saya beraniin diri untuk ngomong sama mama kayak minta
Udahlah ikhlasin aja lah. Saya tuh nggak bisa hidup di situ, saya bilang. Bukan cuma saya, kita semua nggak bisa hidup di situ. Saya memang harus keluar, harus ada yang keluar gini-gini. Saya jelasin baik-baik. Berkarya di luar ya. Tapi itu berarti di pasrah aja. Gimana? Mama udah yang kayak ya udahlah, bukan di sini tempatmu gitu. Oke. Tapi di Jogja sempat di Jogja kan, berarti di Jogja, dari Surabaya 2017 2018 tuh di Jogja. Ikut stand up di komunitas Jogja. Berarti disitulah ketemu teman-teman Jogja dong. Iya. Kayak. Kan aku lama tinggal di Jogja. Oh iya. Ya aku tuh dari 2002, aku kan lahir di Solo. Lalu merantau kuliah di Jogja. Aku juga makanya relate banget dengan merantau, ya kan. Dari Solo merantau ke Jogja 2002, 2002 sampai 2012 itu di Jogja aku. Oh lama juga. Iya, 2012-2013 lalu pindah ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Ya, jadi anak rantau memang begitulah ya, ada mental rantau itu berbeda gitu ya. Yang penting gue bisa makan. Waktu di Jogja berarti ketemu siapa? Komunitas stand up Indo Jogja. Di situ ada Yusril ada. Ada Bang Yusril, ada Bang Rispo waktu itu. Dia masih belum yang kayak sekarang di Jakarta terus gitu kan, masih bolak-balik. Muhammad Al-Katiri, Mukti Entut. Banyak kok anak-anak Jogja yang kayak siapa lagi, Ali Akbar, pokoknya yang nama-nama besar waktu sempat itu. Ini nggak Selo tahu nggak? Selo itu udah lewat. Ya Mas Anang Batas, Ali, Bagi, Awang. Mereka tuh kayak bikin, aku tuh pernah tampil di Selo, tapi dia bukan karena Selo yang dulu rutin ya kan. Jadi kayak mereka tuh kayak lagi bikin acara namanya Selo. Terus aku pernah tampil di situ juga sekali pernah. Oh gitu. Iya. Benedictivity. Iya. Bang Benedion itu ternyata juga Jogja ya dulu ya. Iya, Bang Bene ternyata Jogja. Cukup banyak ya yang Jogja dan sekarang ini ya. Di Jakarta semua pada. Berkarirnya sukses gitu. Ya, Benny kan di film sekarang. Iya. Semua film horor kayaknya ada deh. Dia kelihatannya ini ya, yang bikin laris film horor. Nah, Jimatnya. Jimatnya. Dari pengalaman rantau sebagai anak rantau dan bertahun-tahun kamu mengalami itu gitu. Ada pengalaman absurd dan berkesan yang sampai sekarang kamu ingat gak? Kalau yang absurd tapi berkesan dan menurut saya, wah kok jadi rezeki nih gitu. Itu adalah pertama kali saya ngerantau ke Jogja. Karena saya bingung kan, harus ini ngapain ya saya, kerjanya apa nih, pokoknya harus kerja kan, mau gak mau kan. Saya nyebar aja tuh CV, ngasal. Terus yang pertama kali nerima saya kerja itu toko hijab. Yang akhirnya jadi materi saya, dan itu yang mengantar saya ke beberapa panggung yang bikin orang kenal saya gitu. Itu di Jogja? Di Jogja. Di Jogja. Tokonya di Selokan Mataram. Yang banyak banget ruko-ruko berbaris gitu. Bener. Di situ tokonya. Iya. Dan itu ada perbedaan kultur kan? Maksudnya kamu ngerasain perbedaan kultur nggak? Atau cuma asumsi aja? Ngerasain banget. Kamu di Jogja kan? Ya, dulunya kamu di Jakarta atau pernah di Surabaya, terus di NTT juga kan gitu. Ada perbedaan kultur apa di Jogja? Nah, yang paling aku ingat di Jogja yang paling bikin agak repot ya. Kalau kita nanya arah. Oh, kenapa? Aku tahu arahnya kemana ini. Ini gimana? Alamatnya di mana ya? Oh, kita kan bisa bilang kayak lurus, nanti belok kiri, belok kanan, ya kan? Itu enggak sih yang kayaknya universal taunya itu dah. Kiri, kanan, ada tikungan, ada perempatan. Ya nanti mbaknya lurus, nanti wetan, ngalor, ngidul gitu kan. Udahlah bahasa Jawa, maksudnya kalau dia ngomong bahasa Indonesia aja, timur, barat aja saya nggak ngerti. Apalagi bahasa Jawa. 2 kali nih saya harus translate nih kayak, aduh toh. Sampai sekarang aku meskipun orang Jawa ya, orang lahir di Solo dan lama di Jogja, aku juga sampai sekarang kadang masih bingung gitu. Timur barat itu kemana? Iya. Saya kayak, ini harus bawa kompas kita ya kalau di Jogja. Kalau ngalor itu utara, itu selatan. Etan timur, Ngulon barat. Itu tahu sih. Tapi ketika udah gitu. Ya, kadang ada patokannya. Kalau aku sih misalnya Jalan Solo. Tahu kan Jalan Solo? Enggak. Yang gimana tuh? Di Jogja itu kan ada Jalan Solo. Bagian mana tuh? Kamu dulu tinggal di mana di Jogja? Aku tuh sempat di dekatnya Maguwo. Oh, Maguwo. Dekatnya Maguwo sempat. Ring Road berarti? Dekat Ring Road? Enggak Ring Roadnya. Ada apa universitas. Jadi temanku waktu itu di umuran segitu, temanku masih pada kuliah kan. Jadi aku tuh nebeng di kosan temanku. Yang kuliah dekat situ. Selain nebeng nangis, kamu juga nebeng? Iya, nebeng tinggal dulu gitu kan, nebeng tinggal. Nah itu tuh dekat daerah Maguwo. Terus habis itu aku sempat tinggal di dekatnya Sanata Dharma yang mana? Yang Gejayan. Paingan yang
masuknya Gejayan gak sih? Oh Gejayan, oh ya yang bawah ya berarti iya, ya. yang dekat UNJ. Deket UNJ. Oh iya benar yang bawah, Merican. Nah, aku pernah juga tinggal di situ. Gitu. Iya. Di situ. Terus kalau aku patokannya Jalan Solo. Jalan Solo itu berarti selatan. Jalan Solo itu yang mana ya? Aku taunya yang Amplas tahu. Nah, itu Jalan Solo namanya. Nah, itu depannya itu Jalan Solo. Itu Jalan Solo. Ya, jadi kalau dari Merican itu patokannya ke Amplas itu berarti ke selatan. Kalau nggak salah ya. Teman-teman tolong koreksi ya nanti pada komennya. Kalau saya memang buta arah ya. Saya tuh emang tidak mengerti sama sekali. Jalan tuh kayak harus 5 kali, 7 kali baru bisa kayak ini rumahnya si ini gitu. Saya tuh emang susah ngafalin arah. Kembali ke tadi, Pris. Relasimu dengan orang tua ya, dengan ibu yang kamu kabur dan kamu akhirnya bilang udahlah ikhlasin aja, aku memang perlu keluar kota gitu. Usia menuju 30, 20 menuju 30 itu memang sering kali ya cerita dari banyak orang itu ada konflik dengan orang tua, ya kan? Nah, gimana kamu menyikapi konflik dengan orang tua soal mungkin karir, jodoh? Gimana kamu berdamai dengan hal itu? Nah, kalau aku tuh konfliknya dari kecil bahkan jadi kayak nggak nunggu 30. Nah, aku tuh anak yang deket banget sama bapak, tapi nggak deket sama mama. Jadi sama mama tuh dari kecil emang udah nggak deket aja. Gitu. Secara sebenarnya kalau dibilang enggak juga sih. Aku kayak banyak hal yang kayak semuanya tuh seterbuka itu sama mama ngobrol apa. Tapi ada momen-momen tertentu yang kita tuh nggak bisa nyatu emosinya. Sangat-sangat. Jadi aku sampai kayak punya kesimpulan aku sama mama tuh cuman boleh tinggal bareng tuh 2 minggu batasnya. Setelah itu kita udah nggak saling sayang, udah berantem mulu udah tuh. Tapi kalau jauh ya malah lebih mending gitu kayak. Kasih sayang itu lebih bisa diperlihatkan lewat telepon, video call gitu-gitu. Lebih sering nanyain kabar gitu-gitu. Tapi kalau udah 2 minggu ditaruh di rumah yang sama, udah gak bisa. Makanya aku kalau pulang ke Flores itu kayak cuma 2 minggu aku udah balik lagi. Sudah ada batasnya gitu ya. Iya udah ada batasnya kayak udah nih sayangnya udah cukup nih. Ini hari ke-15 udah berantem nih. Jadi kayak aku harus cepet-cepet pesan tiket nih. Udah ada deadline-nya tengah waktu kayak gitu. Nah aku kayak gitu sama mama tuh gak terlalu deket. Jadi kayak ya buktinya aku sampai kabur gitu-gitu juga gitu kayak. Mungkin kalau misalkan kita akur dan semuanya bisa diobrolin nggak perlu kabur gitu kondisinya mungkin kita bisa baik-baik ngomong ya udah Priska akan pergi kayak apalah pokoknya kita akan nemu jalan tengah aku nggak perlu kabur dari rumah dalam keadaan lagi marah atau lagi dimarahin gitu. Jadi berarti kamu termasuk anak perempuan yang memang dekat dengan bapak ya? Dekat banget. Iya. Kakakmu perempuan kan? Perempuan. Dekat dengan bapak juga atau bisa dekat juga ibu? Bapak itu menurut aku dia dekat dengan semua anaknya, tapi kalau sama aku itu karena dekatnya tuh udah beda, kita kayak dia tuh jadi kayak bukan bapak, kayak temen. Kita securhat itu, sengobrol itu yang aku tuh jarang lihat itu dia sama anak-anak lain. Kalau sama anak-anaknya yang lain tuh ya oke, dia sebagai bapak yang sayang anaknya atau apa. Nah kalau aku tuh dia tuh berani curhat yang hal-hal yang kalau aku pikirin sekarang, gila ya bapakku ceritain itu ya ke aku ya gitu. Kayak berdua doang, dia kadang-kadang kayak sampai kayak bangunin aku tengah malam untuk kayak ayo Pris temenin bapak nonton tinju dulu gitu. Nah sebentar habis itu tuh baru dia ngobrol, bapak nih kesel semuanya sama mamamu gitu-gitu. Jadi curhat gitu ya. Jadi temen curhat ya, temen nongkrong ya mana? Temen nongkrong. Aku pertama kali minum alkohol yang ngajarin bapakku. Oh ya. Sama dia seslow itu. Iya. Sama bapakku. Iya. Jadi memang orang tua itu seberapa dekat orang tua dengan anak atau anak seberapa dekat dengan orang tua itu ketika udah jadi temen gitu. Iya, dan aku ngerasa dia temanku banget. Kamu ngerasain juga kan? Aku ngerasa dia temanku banget. Aku tuh yang kayak nggak malu kalau ada cowok yang lagi deketin atau apa, orang yang aku tanyain tuh dia kayak, menurut bapak ini orang kayak gimana? Kayak gitu. Nggak yang sembunyi-sembunyi. Kayak ini kayak gimana pak? Aku putus nangis seminggu tuh telepon. Pas aku putus kan aku lagi di Jakarta kan. Soalnya teleponan saya sampai, kok gini sih harusnya bapak izinin aku pacaran dari SMP. Jadi aku tuh nggak ngerasain ini pertama kali gitu. Ini mana jauh, aku nggak bisa nangis di kalian. Ini jauh tuh kata bapak. Itu nanti kamu tidur sarung bantalnya dibalik aja katanya itu bisa. Kan mitosnya gitu. Mitosnya bisa bikin bisa bikin kayak gampang move on gitu loh kayak. Dia sampai bingung, aduh nih anak baru putus cinta repot banget katanya seminggu nangis. Sedekat itu ternyata ya. Sedekat itu. Aku apapun aku obrolin sama bapakku seterbuka itu. Kalau aku pengen tahu proses kreatifmu ya, ini mungkin agak keluar dari obrolan tadi. Proses kreatifmu dalam
bikin materi, terutama di per-30-an ini, tanggal 8 November ya. Iya. Itu proses kreatifnya itu gimana? Aku sampai sekarang itu masih bingung gitu. Dengan teman-teman stand up komedian yang lain, bagaimana mengubah sebuah tragedi, sebuah konflik bahkan, konflik dengan orang tua, konflik dengan apapun itu, lalu dituangkan dalam materi. Kalau kamu gimana? Mungkin bisa cerita bagaimana kamu membuat materi? Kalau materi sendiri tuh kayaknya masing-masing komik tuh dia pasti punya prosesnya sendiri, jadi cirinya sendiri menurut aku. Nah, tapi secara garis besar di stand up itu memang udah ada kayak pelajarannya. Kayak makanya kita gabung komunitas gitu-gitu biar bisa evaluasi dan bisa menimba ilmunya dari senior-senior. Itu tuh ada teknik penulisannya, macam-macam lah kayak callback gitu-gitu tuh ada semua tuh. Nah, cuman menurut aku itu tuh lebih bisa bekerja di orang-orang yang dia itu gabung komunitas dulu, belajar stand up, baru dia stand up. Sedangkan aku tampil dulu, baru disaranin ke komunitas. Jadi aku tuh udah punya gayaku sendiri. Yang ternyata kalau aku pakai gaya yang ada di ajaran stand up, kadang itu bikin stuck. Bikin aku nggak bisa mikir. Kayak, aduh harus pakai teknik, aku nggak bisa mikir. Nah jadi aku memang stand upku, stand upku tuh semuanya memang kayak yang aku pengen bahas, ya udah, yang paling dekat sama hidupku yang lagi terjadi dan aku bisa bahas, aku bahas kayak gitu. Jadi ini tuh sekalian buat teman-teman yang kadang-kadang tuh mereka tuh kayak dengerin materi aku kayak kemarin yang tentang Bangge gitu-gitu. Terus kan pada pas ada story, setelah itu tuh ada story Bang G lagi kayak gitu mempermalukan aku lagi tapi di live, jadi lagi banyak orang asing terus dia kayak ngomongin gitu terus sama dia di storyin terus sama aku repost terus kata orang-orang, oh benar ya ternyata Bang G gitu ya, aku kira cuma bikin materi gitu. Nah banyak tuh yang kayak gitu yang kayak misalkan aku kerja di toko hijab terus orang, oh kamu tuh beneran kerja di toko hijab ya gini-gini pas ada buktinya gitu. Ya benar, semua yang aku bahas tuh benar. Masa aku seimajinasi itu? Jadi bukan fiksi ya itu ya? Gak ada. Justru kalau di aku tuh aku gak bisa malah kalau mencari-cari tuh aku gak bisa. Jadi semuanya yang memang benar terjadi dan aku pengen bahas itu gitu. Entah itu resah atau senang atau apa. Tapi aku punya keinginan untuk bahas itu. Kalaupun itu meresahkan tapi aku gak mau bahas, itu juga gak bisa. Aku gak akan bisa ngulik gitu. Jadi ada kejujuran di situ ya? Betul. Memang beneran kamu. Beneran terjadi. Jadi oh kayak apa kisah hidupku terlalu mengada-ngada ya sampai orang tuh kayak kok kalian gak percaya ini beneran terjadi sih? Bener lah. Emang aku bahas kisah siapa jadi? Sebagai orang yang aku dulu nonton Imajinasi ya, dan kemarin nonton opener kamu jadi openernya G, itu mungkin ini ya materi yang bakalan kamu bahas juga di per-30-an ya. Ini aku ini sih buat teman-teman silahkan nonton ya kan, karena beneran ternyata Priska ngalamin kayak gitu ya. Termasuk yang ini ya, kamu nyari temen kencan itu kan. Iya. Itu di usia 30 loh, bener-bener di usia 30. Iya, itu relate banget dengan usia itu kan, 20-an akhir 30-an, bener-bener. Dan baru seumur hidup tuh baru sekarang momennya saya itu nyari. Dulu-dulu tuh mungkin karena mikirnya kayak udahlah gitu ya. Kayak udah sibuk banget kayak gue mah yang penting kerja deh gue gini-gini pokoknya keluarga gitu kan isi kepalaku. Jadi kalau ada yang datang, kalau menurut aku oke, kita bisa jalan, aku kayak membuka hati. Tapi kalau nggak ada ya udah. Dulu tuh saya tidak pernah ngeluh jomblo gitu nggak pernah kayak ya udah emang kenapa kalau jomblo semua mau bisa dikerjain sendiri. Dulu mikirnya kayak gitu. Usia 30 kok jomblo mulai ada keresahan ya? Itu ya, mulai muncul keresahan. Sepi ya. Kok ini sepi banget itu sampai nyari, dan ternyata nyari itu sulit ya. Nah di sini saya baru ngerasain, oh ternyata harusnya saya mensyukuri semua yang pernah ada dalam hidup saya, mantan-mantan saya atau apa yang datang tanpa saya minta gitu-gitu kayaknya. Jadi kayaknya oh ternyata harusnya saya syukuri keberadaan mereka waktu itu. Karena pas sekarang pas kita pengen ada yang ada di sisi kita, punya pasangan. sesulit ini ya. Sesulit ini ternyata menerima orang kayak dia ini tapi ini, dia ini udah ada kayak gitu-gitunya. Apalagi umur 30. Aduh Mas Aji, aku kayak ngerasa yang kalau umur 30 enggak tahu teman-teman relate atau enggak ya. Cewek umur 30 kalau ketemu yang seumuran, kita tuh udah sama-sama pasif. Kalau kamu nggak ngechat, aku nggak ngechat. Ya kan udah sama-sama pasif nih, udah sama-sama. Jadi nggak ada yang ngechat sama sekali karena sama-sama gitu kan. Nunggunya ya. Iya. Nah paling seru sebenarnya ketemu yang under.
Aku tuh suka sama cowok-cowok lebih muda karena mereka tuh lebih excited, lebih aktif, lebih bisa ada topik, lebih proaktif Iya, lebih apa aja kayak potong kuku aja bisa jadi topik gitu kayak tadi aku potong kuku loh gini-gini jadi pembahasan gitu. Mana ada umur 30 kayak gitu. Nah, tapi energinya mereka nggak bisa diimbangin. Benar. Iya, kadang mereka yang aduh akunya yang kayak aduh aku nggak bisa lagi. Nggak bisa gitu-gitu. Energi gue yang nggak ada. Cari yang di atas 30, laki orang semua. ini Makanya usia 30 itu adalah kalau ngeliat ini ya kayak quarter life crisis gitu ya. Iya kali ya. Jadi udah quarter life chaos katanya. bukan hanya krisis tapi chaos ya kan. Kan di tengah-tengah gitu ya. Dan itu salah satu materi yang nanti akan kamu sampaikan di ini ya. Sampaikan di siomu ya, spesial siomunya. Terutama nyari cowok tuh ternyata sulit. Ternyata sulit. Sama satu lagi, Bris, selain relasi jomblo dan pasangan, bicara soal pertemanan, friendship. Makin dikit. Nah, itu ada perubahan nggak? Karena selama ini ya, aku sendiri mengalami dan cerita banyak orang dan aku belajar psikologi. Di usia menuju 30, itu ada perubahan pertemanan. Betul. Apa perubahan pertemanan yang kamu alami? Nah, karena aku merasa energiku udah mulai nggak bisa keluar dari kamar ya. Keluar cuman kalau kerja doang atau kayak gini-gini lah pokoknya keluar tuh sesuatu lu harus ngapain ada sesuatunya maksudnya ada tujuannya gitu. Iya gitu. Kalau cuman keluar nongkrong ya atau udah nggak mau sama sekali, udah males, mendingan saya di rumah. Nah, itu tuh dengan begitu kita menyeleksi teman jadinya. Lingkar pertemanan jadi makin lebih kecil. Karena orang juga capek ya ngajak mulu tapi kita nggak bisa ikut ya kan. Kayak ya udah akhirnya teman yang ada itu pun kayak cuma 1-2 orang, itu pun kita ngobrolnya by video call, by chat, bahkan nggak ketemu. Kayak gitu. Ya relate banget aku. Iya, ternyata itu yang bikin kaget. Saya kaget. Oh ternyata usia 30 tuh semalas ini ya jadinya, semager ininya. Apalagi kayak cuman buang-buang energi tuh kayak enggak, ini mendingan dipakai buat nyuci baju deh. Ya, ini yang lakuin sesuatu yang lebih berfaedah kelihatannya ada deh kan. Keluar nongkrong udah ngebayangin, aduh saya harus mandi, saya harus dandan, saya harus wah capek, enggak, aku lagi ada ini nih, padahal enggak, bohong doang, enggak, cuma di kosan doang, enggak bisa aku lagi ada ini, enggak, tidak, saya membatalkan janji, bukan demi janji lain, enggak, saya cuma pengen rebahan doang. Lingkar pertemanan ya, semakin bertambah usia ya, usia 30-an lingkar pertemanan pasti akan berubah nih, banyak orang yang akan relate. Kenapa ya kok? Tambah usia temanku tambah dikit ya. Iya salah satunya karena itu tadi karena kita udah nggak bisa bergaul. Dan juga capek juga gitu, ya kan? Skill bergaul kita menurun deh. Udah nggak punya skill itu. Kok tiba-tiba turun ya? Oke, aku kepingin tahu terkait kembali ke bicara soal show ya. Bukan hanya show yang per-30-an tapi mungkin show-showmu selama ini. Itu kan sesuatu yang berat sebenarnya untuk kamu ceritain gitu, ya kan? Maksudnya dari sisi penonton kadang bukan hanya kamu ya, kalau ngelihat stand up comedy itu kadang itu cerita yang sebenarnya nyesek banget itu. Gitu. Ada nggak satu momen yang sebenarnya itu nyesek buat kamu atau berat banget buat kamu, tapi karena kamu berkesenian sebagai stand up comedian, ketika kamu ceritakan, setelah kamu ceritakan dengan jujur, terus jadi kayak lega aja gitu. Nah. Ini yang materi tentang bapak meninggal. Dari dulu tuh aku pengen banget punya materi itu. Tapi? Aku punya, tapi nggak bisa bawainnya. Tapi sampai sekarang belum bisa kamu bawain. Akhirnya aku bawain itu di imajinasi. Aku bawa, dengan kayak aku bisa cerita kayak, iya bapakku sebelum meninggal ninggalin kreditan motor gitu-gitu tuh. Tadi itu aku jadi inget coba, aku tadinya itu. Coba bawa itu tuh nggak bisa. Kayak ada batu di sini, kayak orang makan sambil nangis tuh. Iya. Makan sambil nangis. Aku punya analoginya makan sambil kocak banget. Jadi berasa kan kayak aduh ketelan nggak bisa keluar nggak bisa gitu kan. Nah itu yang aku rasain, tapi punya materinya bertahun-tahun dari 2017 nggak pernah bisa keluar tuh materi. Baru aku keluarin kemarin di imajinasi gitu. Dan itu pun akan jadi materi yang memang jarang aku keluarin. Kayak mungkin habis beberapa materi imajinasi itu jarang aku keluarin di panggung-panggung lain. Oke, karena kayak mungkin udah ada rasa yang cukup berat untuk keluarin ya. Kayak gitu, kayak ceritain kakakku tunanetra gitu-gitu. Itu aku udah kayaknya di panggung kerjaan gitu aku nggak bawa. Cuman ada di show doang gitu. Luar biasa sekali, maksudnya aku denger imajinasi itu juga. Keren banget ini Priska. Tapi yang lebih berat justru, nah ini tuh aku nggak tahu nih nanti per 30-an.
Iya, berarti di per-30an ini bakalan ada hal-hal semacam itu juga ya? Semacam itu yang menurut aku malah kalau kemarin itu kan kayak misalkan bapak meninggal, kayak itu bukan aib gitu-gitu. Yeah. Nah di per-30an ini ada hal-hal yang menurut aku kayak, ini aku kalau bahas ini gimana ya gitu. Okay. Kayak gitu. Jadi aku tuh lagi cerai sama keluargaku. Oh. Di sekarang ini, di kehidupanku sekarang ini, kondisinya tuh lagi sampai udah talak 3 sama keluarga aku. Jadi dari yang tadinya talak 1, talak 2, udahlah kita talak 3. Jadi aku tuh lagi benar-benar sendiri nih, lagi jauh nih. Dan itu karena kesel banget, akhirnya sampai kayak enggak sih kalian udah cukup lah, kalian terlalu sih bikin aku marah dan lain-lain gitu. Dan kadang-kadang tuh aku nggak tega buat ceritain itu. Kayak sampai kayak misalkan orang dapat cerita terus kayak, ih keluarganya Priska segitunya ya gitu-gitu. Nah aku tuh emang segitunya bener, tapi aku gak mau itu keluar dari mulut orang. Gitu, cuman aku aja yang boleh ngomong gitu, kalian gak boleh ngomong. Nah itu tuh agak berat ngebawain itu. Dan belum tahu nanti di per-30an bakalan. Tapi aku mau ini tuh cepat damai, aku gak mau ini lama gitu. Dan aku ngerasain ternyata kayaknya ya, sepahit-pahitnya kisah yang ini tuh lebih bisa berdamai dibanding bapakku meninggal. Jadi aku rasa kayak, karena ada alasannya, aku bisa kesel, bisa marah. Kalau bapak meninggal aku kesel, marah, apaan orang takdir gitu kan. Nah kalau ini tuh mereka tuh udah ngasih bensinnya, kayak udahlah kita udah bikin kau marah nih, udah bikin kau kecewa gitu. Dan nggak ada closure yang bagus juga. Akhirnya udahlah habis aja lah di materi gitu. Kayak itu adalah upayamu untuk bisa berdamai dengan situasi itu kan? Tapi tentu ada konflik batin juga ya. Asli. Iya, kemarin aku sempat ngobrolin itu sepintas doang. Gitu. Sambil ketawa-ketawa bahkan di podcastnya Kang Soleh. Terus komen-komennya tuh pada marah gitu kan. Ke keluarga aku tuh saya kayak pas baca itu kayak pengen tak balas-balasin gitu, maksudnya enggak, kalian gak boleh marah, aku doang. Aku doang yang berhak marah karena aku yang disakitin, kalian gak boleh marah, pengennya kayak gitu. Nah hanya itu doang sih, kayak penilaian orang terhadap mereka yang aku jadi beban gak ya buat aku nextnya gitu, ke depannya gitu. Perlu keberanian untuk ini ya, untuk menceritakan itu di depan. Cuman kalau nggak diceritain, kemana lagi gitu kan? Karena selama ini tempat aku pulang dan cerita ya keluarga aku. Nah sekarang nggak ada tempatnya dan mereka pelakunya. Aku ceritanya kemana ya? Udahlah, keseni ini aja lah, kalau nggak mah ngebatu. Dan aku rasa cukup banyak orang yang ngalamin seperti itu, Chris. Betul. Mungkin tidak punya keberanian untuk ngomong bahwa mereka juga berkonflik dengan keluarganya gitu. Konflik, capek. Karena tidak mudah sih ya, tidak mudah berkonflik dengan keluarga itu ya. Kalau berkonflik dengan orang lain itu kayak betul. Ya udahlah gitu ya kan. Dengan benar banget Mas Haji, berasa banget. Sampai kayak energinya beneran capek gitu. Capek yang udahlah capek, nyeselnya ada, marahnya ada, kecewanya ada, tapi sayang. Sayangnya juga masih ada gitu loh. Itu yang kayak ada ikatan emosional kan di situ. Kayak mau cuek tapi nggak mungkin kalau nggak mungkin saya cuekin terus. Kalau temen aja udahlah cuekin aja, udah tinggal aja lah. Tinggal cut aja gitu kan kayak. Nah, ini saya berani untuk cut akhirnya. Gitu. Di posisi ini, dan ini tuh terjadi kayak udah bertahun-tahun banget. Jadi baru pecahnya tuh di 2024, dari awal tahun sampai akhir tahun itu jor-jor. Dan sampai sekarang masih belum bisa komunikasi kembali. Udah nggak ada sama sekali. Komunikasi udah nggak sama sekali. Sama adik-adik? Sama adik cuman sama yang bungsu, karena dia masih SD kan. Menurut saya dia tidak harus ada di situasi ini juga gitu. Sama kakak? Semuanya. Udah Ibu juga? Iya, apalagi. Kan mama dari kecil kita. Iya, memang dari kecil memang udah ada konflik yang di situ ya. Kayak gitu. Jadi kayak, aduh, aku harus ngerasain putus cinta sama satu orang tuh masih bisa kita ini ya. Maksudnya kita bisa tahu gitu loh cara menanggulanginya. Ini tuh putus sama 7 orang gitu kayak. Dan ini bukan putus cinta biasa, ini cinta yang dari lahir tuh aku dan mereka tuh di hidupku banget. Hidupku selama ini tuh mereka gitu loh, kayak pas mereka nggak ada lah, hidup nggak ya gitu. Karena kalau pacar gitu kan, ya kembali lagi itu kan orang lain. Tapi ketika ini keluarga ini, tapi emang seringkali kan yang lebih nyakitin hati kita adalah orang paling dekat. Justru. Kan? Karena ada ikatan emosional, ada ekspektasi.
Dan aku sangat menaruh mereka itu di prioritas paling atas, di atasnya atas lah gitu. Keluarga tuh, aku tuh orangnya pokoknya keluarga tuh nomor 1. Ada pilihan ini itu segala macam, kalau pilihannya adalah keluarga, ya pasti pilihan itu gugur. Pasti aku milihnya keluarga. Jadi terus aku harus membiasakan diri untuk tidak memilih keluarga. Itu kayak berat banget. Ya, semoga bisa berangsur pulih gimana pun caranya, atau iya. Kalaupun memang belum bisa pulih juga ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Dan mungkin ada ruang untuk kamu bisa beristirahat dari konflik ini justru lewat special show, atau mungkin lewat kamu berkarya di kesenian ini kan, di stand up comedy ini ya. Iya. Oke, ini sebenarnya aku pengen ngajak ngobrol karena terkait keluarga, tentu bisa panjang kali lebar kalau diobrolin, tapi mungkin untuk menutup obrolan ini, Pris, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Ini kan per-30-an ini sebagai semacam pintu atau aku udah usia 30. Tapi kalau harapan terbesarmu setelah nanti bertambah usia lagi, apa harapan terbesar seorang Priska ke depannya? Harapan tuh banyak ya, pengen hidup lebih baik, pengen sukses, pengen apa segala macem. Aku juga bercita-cita untuk nulis gitu-gitu. Aku tertarik sama dunia film gitu-gitu, banyak sih. Sebenarnya kalau harapan itu, tapi untuk yang sekarang sih, aku tuh sebenarnya nggak damai. Karena? Dengan kondisi tidak berdamai dengan keluarga tuh nggak damai buat aku. Aku pengen kita tuh damai, tapi aku nggak tahu caranya. Gitu. Aku nggak tahu caranya mengampuni. Jadi kalau kayaknya target terdekat, kalau bisa mengampuni, aku pengen mengampuni dulu. Kayak biar yang lain-lain tuh enak gitu loh, dilakukan setelah, karena iya mereka tuh yang benar-benar mengisi hidupku banget gitu loh. Terus tiba-tiba kayak kosong aja gitu. Fun fact, hari ini banget. Salah satu adikku tuh nikah. Adik ke 4. Anak keempat. Dia sempat ngundang aku WA, tapi sampai hari ini pun aku nggak buka chatnya. Aku cuma lihat di notifikasi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya terima kasih. Sebenarnya aku kesel sama hal yang kayak gini, kayak kalau aku harus ngekat atau cuek, aku tuh nggak mau punya perasaan yang kayak, wah aku nggak ada di hari bahagianya. Aku nggak mau ada perasaan-perasaan. Kalau mereka sedih, aku ikutan sedih. Aku tuh nggak mau sebenarnya. Kalau aku ngekat, harusnya perasaan itu juga ikutan hilang. Aku maunya gitu. Jadi damai kan? Kayak ya udah damai aja sekalian. Nah tapi ini tuh aku pengennya ngekat, tapi di sisi lain masih keluarga. Aku tuh pengennya mereka harus sehat dulu, nggak boleh kekurangan apapun. Mereka apa gitu-gitu. Aku nggak mau denger hal apapun yang negatif atau merugikan mereka gitu. Tuh aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya aku sih pengennya damai, tapi aku nggak tahu caranya. Aku nggak tahu caranya. Sebenarnya caranya adalah pintu terbesarnya aku mau atau enggak mengampuni. Cuman aku udah terlanjur sakit banget, aku bingung. Aku bingung caranya gimana cara ngampuni ya gitu. Kayak setahun terakhir tuh isi pengakuan dosa ke Romo tuh cuman Romo gimana ya cara mengampuni ya Romo ya. Aku biasanya marah sama orang itu udah dikat, aku lupa bahkan tuh orang hidup atau enggak gitu. Tapi ini aku nggak bisa gitu. Yang sekarang tuh kayak ini gimana ya? Aku pengen semuanya damai aja. Aku pengen tiba-tiba kayak misalkan ada hari di mana bangun terus lupa aja semuanya yang pernah terjadi, tapi kita hubungannya ternyata masih baik-baik aja. Gitu. Damai jadi lagi kayak gitu ya. Ada part yang tidak perlu ada di hidup ini harusnya dibuang aja itu semuanya gitu. Nah, part yang itu kalau masih diingat, itu aku nggak bisa ngampuni. Gitu. Selalu tidak mudah ya mengampuni orang. Dan
Ya, aku sebagai temanmu, take your time. Kalau memang belum bisa mengampuni ya tidak apa-apa. Iya. Mungkin ini sebuah hal yang aneh, tapi memang ya aku sebagai temanmu, kalau memang kamu belum bisa memaafkan, ya nggak apa-apa. Iya. Ya. Karena percuma juga kalau misalkan aku Tidak perlu memaksakan diri. iya kayak aku udah ampuni gini, ternyata hubungannya pas jalan malah berantem mulu karena akunya mungkin akan ngungkit akan apa gitu kan aku nggak tahu, nggak benar-benar ikhlas atau apa kan bisa aja. Ya kayak aku nggak tahu sampai kapan bisa mengampuni. Tapi aku sebenarnya pengen kita damai. Ya, itu harapan terbesarmu ya. Ya. Terima kasih Priska udah cerita di sini. Iya. Ya. Sorry nih mewek. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa kan memang. Ya. Ending Mungkin teman-teman ngelihat seorang Priska di panggung bisa cerita lantang, tapi gimana pun juga kan kita tetap manusia yang punya hati. Di balik itu semua tetap punya hati dan ya nebeng nangis. Iya, nangis ya dia. It's okay, gak apa-apa. Sebenarnya udah nggak mewek harusnya. Oh gak apa-apa. Sebenarnya karena kemarin yang di podcastnya Kang Soleh itu kita ngebahas itu ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Dan aku ngelihat perbedaan. Jadi aku tuh podcast tahun ini tuh aku baru ngambil. Ya ini karena promo jadi Kang Soleh dan ini. Dan sebelumnya yang benar-benar podcast itu aku baru ngambil satu itu pun podcast kayak gereja kayak gitu. Dan aku bandingin mukaku di situ sama mukaku yang di Kang Soleh beda banget. Di situ tuh aku tuh yang kayak sedih banget ngomong apapun karena aku tuh takut ke podcast dan takut nangis gitu kan. Karena kondisinya aku tahu nih aku lagi rapuh banget gitu. Nah kemarin pas di Kang Soleh aku ngerasa udah fine gitu-gitu. Nah hari ini menurut aku triggernya adalah karena adikku nikah dan aku dari tadi pagi kepikiran itu mulu. Kayak anjir aku nggak dateng gitu. Iya. Di sana nikahnya di Kupang. Gitu. Ada triggernya aja. Aku menurut aku sebenarnya udah pelan-pelan udah fine sih. Cuman ya karena ada trigger aja pas banget hari ini gitu. Sampai aku bela-belain pakai baju dan celana yang dia nikahnya ceweknya ya biru kayak gini sama putih gitu. Dia kayak sampai kayak gitu ke alam bawah sadar tuh ke bawah kayak. Harusnya aku di sana sih, harusnya aku nemenin adikku gitu-gitu. Iya. Meskipun kamu nggak datang, kamu nggak nelfon. But it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kalau memang kamu kayak kamu tadi kan ngeliat, oh aku dengan Kang Soleh aku katanya udah baik-baik aja deh. Kok sekarang begini lagi proses ya. Kadang kita semacam melundung lagi ke sebelumnya ya proses tidak apa-apa. Betul. Ya callback. Kalau callback. Tapi kalau callbacknya duka ya sedih ya. Gitu. Terima kasih ya, Iya, terima kasih. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Apapun yang terjadi ya tetap jalani hidup ini. Ya. Harus kayak gitu. Dan karena tadi kamu terakhir ngomong tentang podcast diundang di gereja dan kamu selama ini juga berbicara tentang Kristen, tentang Katolik, persoalan mengampuni ini aku jadi inget. Ya meskipun aku sangat jauh dari Injil ya. Sama. Saya Katolik, jarang saya buka Alkitab. Tapi ya setidaknya gue inget satu ayat di situ yang Yesus mengatakan ketika memaafkan orang yang menyalib kalau nggak salah ya. Iya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya sampai sekarang pun aku juga masih susah untuk memaafkan banyak orang atau hal-hal orang-orang yang menyakiti hatiku, tapi setidaknya satu hal itu yang seringkali mengingatkan aku untuk ya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu aja Priska. Terima kasih. Dan terakhir di segmen Puinan Selaras ini sebenarnya gimmick aja sih. Iya. Apa itu ada surat yang ditulis oleh Kapolda. Bukan. Ini aku baru mau nyari punchline yang lain tapi nggak ketemu lucunya. Kaget tiba-tiba ada banyak surat dari kepolisian kan kaget kan kita. Podcast ini baik-baik aja bro. Ini dari Wapres. Oh enggak. Ini apa namanya? Temen ngobrol di episode sebelumnya nulis anonim. Oke. Ya. Terus tapi kok ini kelihatannya pas ya. Apa tuh? Temanya pas. Waduh. Kata pertama nih. Iya. Saya baca gitu. Iya, baca aja. Oke. Keluarga adalah segalanya. Maka nikmatilah waktumu dengan sebaik mungkin.
Anjas. Itu yang nulis temen ngobrol beberapa waktu yang lalu yang memang dia juga memprioritaskan keluarganya. Dan mungkin selaras juga buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih sekali lagi Priska Barusegu yang akan ada spesial show 8 November 2025 per 30-an dan tiketnya Bris bisa didapatkan di event.hhcorp.com hhcorp.com. Ya, nanti kita kasih linknya kali ya. Iya nanti itu linknya itu dimunculin di awal aja, jangan di akhir ya. Nanti minta tolong ya, biar pas di awal teman-teman udah lihat. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Priska bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.